full battery. Gua Rehan. Gua Adit. Gue Rahman. Nah, kita sedang berada di mobil yang paling lucu yang pernah gue bawa. Bahkan gue dulu nyaris beli ini mobil. So this is it, Wuling Bingo EV Lite. Nah, mungkin refresh nih, mobil ini di 2025 sedikit melakukan pembaruan. Yes. Yang terpenting adalah apa? Port chargingnya Diganti dari GBT ke Combo Charge Switch 2 alias CCS2. Dimana CCS2 itu adalah port yang digunakan secara massal oleh semua pabrikan di Indonesia, kecuali dulu beberapa mobil Jepang yang di awal pakai CHAdeMO dan ya Wuling ini. Okay. Ubahan lain apa? Ubahan lain di mobil ini? Ubahan kedua adalah adanya varian Lite. Nah, jadi varian Lite itu perbedaannya di depan lampunya itu versinya terendahnya adalah pakai halogen. Kemudian joknya ini menarik ya. Kenapa? Karena dia pakai bahan fabric dan fabriknya tuh bagus. Motifnya tuh bagus, maksudnya lucu gitu. Kombinasi retro tapi ada futuristiknya gitu. Dan kemudian ubahan berikutnya adalah ada smartphone connectivity. Itu bisa mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Oke, jadi ini sudah Android Auto bisa ya? Bisa. Oke, nanti kita coba. Nah, mungkin sebelum kita bicara kenapa sih kita mobil ini, mungkin dong mau denger nih pendapatnya Om Awan nih di belakang nih soal Wuling yang Wuling ini kan pemain China elektrik yang pertama ya, salah satu awal-awal gitu kan. Mungkin dari sudut pandang industri ini bagaimana sih si Wuling ini? Iya, Wuling sebagai pemain mobil Cina pertama yang di Indonesia ya dari tahun 2017 gitu. Pionir juga mobil listrik gitu. Jadi menurut saya dia punya basis konsumen yang sudah mengakar gitu ya, dengan terbukti adanya merek-merek baru kayak BYD, kemudian Chery dan apa. Tapi penjualan dia meskipun ada sedikit drama waktu kias dengan harga jual yang diskon itu yang gede, tapi penjualan akhirnya tetap tinggi. Jadi menurut saya itu selling point dari Wuling gitu ya, yang sudah dari tahun 2017 ada di sini. Kemudian improvement di port tadi yang dia bilang dari GBT kemudian ke CCS2 gitu. Nah, jadi ya memang ya sebenarnya kan kita kan kalau kita bicara nggak cuma dari China ya, ada mobil dari manapun masuk, India, China, Vietnam, mungkin nanti kalau ada Korea Utara masuk mobil ke sini, itu kan pasti yang pertanyaannya adalah soal after sales. Ini brand ini jangan-jangan seperti merek Amerika nih dulu yang udah heboh toto pamit gitu kan. Kalau ngelihat jadi 17 itu artinya udah 8 tahun ya. Dan bisa dibilang basis layanan 3S juga sudah banyak. Di mana-mana ada merata. Jadi bisa dibilang ya kita sudah cukup trust ya sama merek Wuling ini, yang gak akan aneh-aneh lah pokoknya. Total data terakhir itu hampir 150-an jaringan dealer se-Indonesia Raya. Banyak, dan di Cibubur juga ada. Ya. Dekat rumah kita ada. Dan rata-rata dealer Wuling itu perluasannya juga sangat banyak, karena dia tidak sekedar after sales untuk mobil listrik saja, tapi juga internal combustionnya. Jadi after sales itu adalah sebagai kunci, dan Wuling punya layanan yang sangat reliable untuk menyelesaikan masalah-masalah dari konsumennya. Dan ini gini, yang soal kayak merek Amerika gitu misalnya hengkang atau apa dikhawatirkan nih, saya rasa gini ya, Wuling punya basis pabrik di sini dan investasinya udah gede juga, lumayan juga. Rasanya nggak mungkin juga kalau dia tiba-tiba pergi tanpa sebab gitu ya. Sejelek-jeleknya dia ya pasti akan bertahan dah, dengan mungkin banyak model baru akan di develop nantinya gitu kan. Iya, dan mereka sekarang ini ya sedang mempersiapkan MPV PHEV pertama ya. Nah, itu dia. Karena dibuat untuk orang Indonesia juga. Karena kan
kalau kita tahu bahkan di sebagian banyak orang masih takut lah dengan namanya EV kan, entah charging anxiety-nya, bukan range ya, kalau range sih udah enggak kan, tapi charging anxiety itu masih. Nah dengan ada PHEV mungkin bisa memberikan sebuah istilah yang sering kali kita sebut game changer di MPV. Dan jangan lupa baterai Wuling itu dirakit lokal. Wuling Magic Battery ya. Ya, jadi pabriknya buatan lokal, semuanya buatan lokal, TKDN-nya pastinya jauh lebih besar lagi. Ya itu kan masuk dari ada berapa ya mobilnya sudah melakukan TKDN 40% ya. Ya. Jadi kan kalau ketika pemerintah Indonesia kan sudah bilang tidak akan melanjutkan insentif CBU ya bagi mobil listrik ini, Wuling harganya pasti sama aja. Kalau merek sebelah yang masih CBU kita nggak tahu nih ya, kalau dia belum siap dengan CKD-nya kan. Ya. Bung Rahman di belakang. Oke, Kan diem aja. biar gak diem aja ya. Jadi gini. Ray, ini mobil kan Bingo EV versi yang light yang Iya. baru kan, karena Juli tahun ini juga Wuling memberikan penyegaran ya buat Bingo kan. Yes. Dipecah jadi 2, Pro dan Light. Ya. Jadi overview dikit sih. Bedanya apa sih antara Pro dengan Light? Nah, kalau Pro dan Light itu perbedaannya yang paling mendasar adalah pemilihan warnanya juga berbeda. Nah, terus di sini ada warna hitam, tapi di varian Pro tuh ada warna grey. Nah, warna-warna uniknya kayak hijau, milk tea, biru, ada warna baru lagi, warna kuning gitu. Kuningnya lucu sekali. Kuning baru. Unyu banget gitu ya. Iya. Nah, terus perbedaan berikutnya adalah dari sisi lampunya juga berubah, and then jok, dan sisanya untuk hal esensial dari masuk fitur keselamatan dari ESP-nya itu semua masih ada. Dan yang cukup menarik, harga yang ditawarkan jauh lebih kompetitif. Wuling Bingo EV Light dengan yang kita gunakan pada tes kasar ini harganya di bawah 300 juta, tepatnya di 279 juta on the road. Sudah termasuk apa? Sudah termasuk charging station 7.700 watt, dan garansi seumur hidupnya tetap ada. Masih itu sih yang penting sih. Itu charging station itu menjadi gimmick sendiri ya, karena itu di beberapa merek kan tidak memberikan charging station itu kan, karena dan kalau beli 18 juta harganya ya. Iya, ini gratis loh. Dan kalau udah ngecas di rumah, biaya operasional hariannya jauh lebih murah lagi guys. Ini kita nyobain Wuling Bingo EV Light, itu modalnya Rp50.000 doang guys. Nah, Untuk jarak tempuh 333 km versi CLTC. Nah, kalau dikonversi menjadi WLTP kurang lebih sekitar 300 km. 300 km dengan modal Rp50.000. Wah, kapan lagi guys? Murah sekali gitu loh. 300 itu Cirebon udah lewat. Ciamis 300. Semarang belum. 300 itu Tegal. Tegal Batang Brebes lah ya. kan? Iya, Brebes Bisa. Batang ya. Iya. Iya. Selanjutnya nih, ini mobil desainnya itu nggak NPC lah. Kita kemarin sempat ngomong masalah NPC kan. Iya. Ini mobil nggak NPC banget. Iya. Bisa jadi main karakter bahkan kalau di jalan, karena bentuknya yang retro modern, bentuknya yang serba bulat. Sebenarnya Wuling mau ngejar siapa sih? Oke, kalau gua ngelihat Wuling ini ngejar gimana cara membangun persepsi bahwa mobil itu tidak hanya sekedar digunakan, tetapi yang dibangun karakternya juga. Nah, Bingo hadir untuk membentuk karakter dari si perilaku konsumennya. Ditambah lagi warnanya lucu, desainnya unik, jadi ngebentuk persepsi bahwa oh mobil ini lucu. Lu cukup lihat di depan mata lu langsung, lucu banget nih guys. Ya udah, papi dan mami IU orang langsung datang aja ke dealernya. Itu pada awal kehadiran Wuling Bingo itu kelihatan sekali bahwa mereka pengen menyasar bahwa dia dari sisi desain think different, bahwa tidak hanya wanita saja yang suka, tapi laki-laki juga suka, termasuk gua ya. Gue juga awal-awal tuh suka banget desainnya Bingo itu, apalagi kalau warnanya ini yang digunakan warna milk tea ya. Gitu. Dan dengan desain ini malah jadi seperti, ya kita nggak peduli lah ya di Cina launching duluan mana ya, tapi kalau kita lihat sama beberapa mobil hatchback yang masuk belakangan ke sini, ya kita sebut aja lah yang kemarin baru launching kan, Ionity atau Ora, kecenderungannya jadi seakan-akan mirip Wuling Bingo kan. Iya. Padahal kita ya karena Bingo datang duluan. Dan desainnya gua rasa dalam beberapa tahun ke depan
agak sulit bahwa kita merasa bahwa desain mobil ini mengalami penuaan. Ya, karena desain dari awalnya Bingo EV Light ini lebih ke arah mereka ingin berusaha untuk membangun persepsi yang timeless. Nah, kalau gue selanjutnya sih, kalau tadi kan udah ada persepsi yang timeless, terus ngejar beberapa fitur, bukan beberapa fitur, tapi lebih pada ngejar siapa sih yang sebenarnya dikejar Bingo, yang dikejar Wuling dari Bingonya ini. Kemudian ada banyak yang dalam tanda kutip entah siapapun yang launching di negaranya duluan, tapi yang masuk Indonesia kan ini duluan gitu tuh. Kalau gue selanjutnya kenapa sih harus pilih yang ini? Kenapa? Karena harga. Lagi-lagi keputusan tertinggi pada harga. Dan Light ini jaraknya 33 km. 3 kilo. Mobilnya juga proper. Ya, kalau kita mengacu ya, kalau gue nggak pernah terlalu terpancing kepada 500, 600, 700 kilo karena gini, kita bayangin rata-rata orang Indonesia tuh Jakarta itu sehari itu 30 kilo rata-rata. Ya taruh kayak gue lah sehari sekarang 70 kilo kan bolak-balik. Ya 330 bagi 70 masih berapa? Masih 4 hari. 4 hari tinggal colok dan baterai nggak terlalu besar. Baterai bakal paling semalaman di charge 7.700. Di 7.700 itu kalau nggak salah sekitar 5,5 jam. Nah, ini semalaman malah ya. Iya. Dan kalau yang di gedung perkantoran ya sudah ada charging, ya nggak masalah lagi. Iya. Apalagi ini udah CCS 2 ya. Iya. Gampang. Nah, Om Wawan, mau nanya nih, ini soal bisnis nih. Dengan dipecahnya Bingo jadi 2 varian nih, Ya. itu apakah kan sekarang mungkin Wuling Bingo itu masih, kalau EV masih yang paling salah satu yang tertinggi lah, Ya. masih ada di 10 besar atau bahkan 5 besar kan? Masih nomor 6 sekarang. Masih nomor 6 kan? Di Agustus nomor 6. Berarti kalau kayak gitu, apakah dengan dipecahnya Bingo ini akan malah nambah volume atau seperti apa untuk meningkatkan atau penjualan dari Wuling itu sendiri gitu? Iya, kan memberikan pilihan tuh Wuling. Iya, kan, itu kan. Pro, kemudian Light gitu kan. Sesuai dengan kebutuhannya, karena gini, Wuling ya saya rasa dia punya punya pertimbangan sendiri untuk menghadirkan pilihan Pro dan Light gitu ya untuk konsumen gitu ya. Mereka kan pasti punya basis data yang kemudian kalau aku dulu ya waktu launching ini kebetulan datang ke pabriknya. Nah, Pak Rifki bilang bahwa Bingo New EV ini lahir dari masukan konsumen. Jadi apa yang ada, improvement yang ada di Wuling New Bingo ini adalah masukan dari konsumen kebanyakan. Jadi adanya Pro dan Light itu juga termasuk dari konsumen. Saya rasa Light dan Pro berimbang ya. Karena di sini adalah pilihan dan Wuling berusaha menyediakan pilihan itu. Dan kalau kita lihat segmentasinya itu, jujur ya, saya lihat di lapangan, di jalanan itu kebanyakan pengemudi perempuan. Kebanyakan pengemudi perempuan yang menggunakan mobil ini gitu. Tapi emang dengan dari bentuk yang retro modern, serba bulat, apakah memang sebenarnya Wuling lebih pengen ngejar Gen Z yang terutama perempuan ya? Apakah emang ada segmentasi ke sononya atau memang ya udah kita mau bikin yang agak lebih ya feminim dan lucu-lucu deh gitu aja deh, nggak usah ngejar yang perempuan atau gimana gitu? Apakah Wuling emang ngejar ke sana sih? Iya, kalau dari desain bahkan kalau kita bicara REV kan dalamnya hampir sama, karakter dalamnya hampir sama, meskipun bodi luarnya beda gitu ya. Nah, dia memang mengejar feminim tadi. Iya. Bahkan kalau kita lihat kompetitor seperti Ion UT, kemudian Oraket, itu kan bentuknya hampir sama. Iya kan? Bulat-bulatnya, bulat feminim gitu ya. Ya desain aja, tren aja sebenarnya. Itu yang tren itu yang tidak ada pada kompetitor seperti Biadi gitu.
Ya, Biadi yang Biadi kecil pun masih tajam-tajam kan. Iya, dia beda gitu. Kalau semacam Aura, Cat, terus Ion itu punya desain yang mirip-mirip dengan Wuling juga gitu. Aku rasa ini tren aja. Kebalik. Bahkan kalau di Cina itu memang mobil-mobil seperti ini laris. Dan kalau satu hal yang menarik ya, ini satu di jualannya praktis stabil loh dari 2023 akhir kan udah keluar kan. Iya, 2003 akhir November. 2023 akhir November 2024 lah. Oke lah, taruh jualan mulai 2024. Ini jualannya stabil loh. Nggak yang naik turun nggak jelas gitu. Jualan stabil. Terus yang kedua yang menarik itu adalah balik lagi ya. Ini kan kalau kita bicara ini masuk kategorinya hatchback. Yang which is kalau di sini ketemu, kalau lihat dari segmentasi ya, segmen hatchback B itu kan ada Yaris, ada City hatchback ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kan Yaris dan Jazz lah battle-nya. Nah, itu sekarang kita bisa ngelihat bahwa penjualan ini tuh berpuluh-puluh kali lipat loh dari hatchback yang biasa. ICE. Jadi memang ya dari segi desain, sisi elektrifikasi itu orang jadi menarik lagi minat orang untuk melirik kategori-kategori yang dulu orang nggak mau pilih, sedan, hatchback mahal ya, bukan SCGC yang di bawah ya. Hatchback yang Yaris gitu kan dulu sempat laris, tapi belakangan kan karena 300 juta 400 juta orang nggak mau beli kan. Iya, betul. Begitu ada Wuling Wingo EV, segmen ini menurut gue meledak lagi. Ya terserah orang mau memilah-milah, tapi basically ini adalah hatchback B dengan dimensi 4 meter bawah kan, kurang lebih kan di situ segmentasinya kan. Tapi kalau misalkan ngomongin soal dimensi ya, gue sempat kemarin kan muter sini dan kemudian keluar lewat stasiun Palmerah di jam 4 sore itu emang untuk menghadapi kemacetan ringkas. Yes, correct. Menghadapi kemacetan masuk gang itu lebih ringkas dibanding kita harus bawa SUV B atau bahkan yang lebih di atasnya. Itu emang lebih ringkas, apalagi tadi Pak Wawan bilang lebih kebanyakan yang beli yang untuk perempuan gitu tuh, yang mungkin sebenarnya ini mobil juga anti ribet dan emang pasti setuju dengan ini gasnya nggak jahat. Iya. Dan faktor kedua yang sebenarnya gue paling suka adalah lincahnya setengah mati. Gue biasanya tuh sering banget ya, bagi yang sering lihat mungkin konten-konten gue sering banget suka masuk ke daerah-daerah jalan yang tikus. Entah itu di daerah Johar Baru, entah itu di Tebet, you name it. Ini mobil enak sekali gitu. Manuver-manuvernya, setirnya juga ringan gitu loh. Maksudnya itu hal-hal yang esensial dan sangat dibutuhkan. Apalagi jalanan Jakarta kan masih pakai peradaban lama ya, tanda kutip. Ya bener kan, dan jalan-jalannya tuh padat gitu, dan mobil ini sigap sekali untuk menghadapi hal-hal kayak gitu. Apalagi kan kita tahu ya, beberapa wilayah itu jalan nggak seluas kayak di area Sudirman gitu, dan mobil ini sangat pas, ditambah lagi nggak kena ganjil genap, itu memperkuat lagi orang, wah Bingo nih asik nih buat satset nih. Apalagi kan generasi kita kan semakin waktunya kan juga fast pace gitu. Nah, mobil ini tuh cocok lah untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang sekarang ini, karena aktivitasnya cepat, satset, tapi juga benar-benar semuanya bisa terpenuhi gitu. Tapi satu yang gue notice, penggunaan jok pabrik. Karena gini, kebanyakan mobil sekarang udah pakai kulit ya, kulit sintetis. Terkadang kita ngerasa capek dan pegel, panas. Yes. Meskipun pabrik kadang emang kalau dipegang terasa lebih hangat gitu. Cuma ketika dipaduin sama AC atau pendingin ruangan kendaraan tuh jadi lebih kerasa nyaman di punggung atau dan gue notice kalau joknya ini malah mirip sofa jadinya. Cuma masalahnya kalau kita pakai pabrik harus sering lebih rajin perawatan sama jaga kebersihannya sih. Yes. Karena kalau kena ketumpahan air dikit aja susah. Belangnya tuh pasti ketahuan. Dan ini untuk orang OCD ini PR banget sih. Tapi kalau gue harus bilang tekstur joknya ini gue suka. Dan itu cuma ada di versi light. Nah, kalau kulitnya tuh ada kayak mobil-mobil klasik modern gitu, cakep juga. Oke. 22 menit. Sekarang ngatur lu? Apa? Ngatur
Cukup lah. Cukup. Oke. 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 Bener tuh. Mau gimana? Closing. Satu-satu dari depan, Ray. Ya, kita sekarang closing ya. Closing. Oke. Open apa intronya gimana? Jadi enggak, jadi satu-satu dulu kesimpulannya, Ray. Oke, kalau gua punya duit misalnya nggak nyampe 300 juta, gua butuh mobil listrik, misalnya buat istri gua nih, pengen praktis kemana aja bisa, apalagi dia aktivitasnya padat. Ini salah satu mobil yang paling layak untuk direkomendasikan, karena tidak hanya sekedar mobil untuk memenuhi kebutuhan esensial, tapi juga membangun karakternya dia sendiri. Om, Adit di depan. Kalau gue termasuk konsumen yang paling konvensional, old school, dalam arti gue cautious banget ketika bicara mobil ya. Dan menurut gue kalau dalam sekarang dari sekian banyak merek yang EV yang ada, ya, paling rasional bagi orang yang peduli after sales ya memang Simbulik ini. Menurut gue ya, karena ya udah 8 tahun, HPM juga sudah dipastikan tahan uji dan logikanya sudah punya pemahaman cukup soal pasar kita seperti apa, jadi paling aman untuk dibeli kalau menurut gue. Dan harganya oke, desainnya juga ya meskipun cute, mungkin kalau yang mau gue make, gue beli warna yang lebih ya ini masih oke lah, jangan kuning lah. Tuh Totalnya biru gitu. iya. Next. Wawan. Ya, kalau saya simple ya, apa namanya, salah satu Bingo EV ini ya, salah satu pilihan menarik untuk terutama untuk istri ya, untuk kaum istri ya, untuk perempuan gitu ya, karena memang desainnya imut, yang kemudian juga radius putarnya pendek gitu kan, sehingga dia mudah sekali kan, selip-selip gitu, parkir apa segala macam gampang. Jadi oke lah, rekomendasi buat istri, buat kaum perempuan gitu, untuk memiliki mobil listrik yang menarik. Oke, terakhir berarti dari gua. Kalau dari gua, ini mobil sebenarnya emang cocok banget buat di kota, karena dia bukan yang tipikal torsi. Memang punya torsi instan, tapi bukan yang urakan. Memang punya handling yang enak, tapi bukan untuk ugal-ugalan. Jadi ini mobil ringkas untuk kita kalau misalkan mau masuk ke gang atau menghadapi macet, ini mobil enak banget dan nggak bikin capek juga. Kalau gua itu sih. Dan yang pasti karena bentuknya yang cute, tapi gua belum beristri, jadi ya buat teman-teman yang perempuan pengen banget punya mobil dan penggunaan harian di kota, ini cocok banget. Kalau gua sih gitu. Jangan lupa baterainya dibuatan lokal, garansinya seumur hidup, dan biaya running cost-nya murah sekali. Betul. Jadi tadi berapa? 50.000 sampai kemana? Sampai ke Tegal. Nah, Ya kalau kita direct jatuh kali jalan. Yeah. Kalau muter-muter kota juga nyampe Gumo. Ya mungkin 3-4 hari. Sehari berapa jadinya? 50.000 dibagi 4, 12.500 guys sehari. Lebih murah dibanding kopi susu kalian. Lebih murah daripada ongkos naik Transjakarta atau naik LRT mungkin. LRT itu sekali jalan 2.000, balik 20 ya. Tapi kalau yang di rush hour 20.000. Nah, Oke. Kalau gitu kita sudahi. Kita cukupkan. Ray. Gua Rehan. gua Adit. Gua Rahman. Sampai jumpa. Dadah. Dan